KP3B dan juga tadi ada beberapa kawan yang masuk ke dalam kantor gubernur untuk menunggu di sana, menunggu gubernur menemui, tetapi ternyata memang kondisinya di ruangan atau di pendopo gubernur itu tidak ada gubernur ataupun pihak-pihak ASDA yang menemui kita perwakilan buruh, menerima aspirasi rakyatnya, tetapi malah menyatakan jika rakyat Banten tidak menerima UMP yang 2.500.000 maka menyuruh pengusaha untuk mengganti seluruh tenaga kerjanya. Nah, ini menjadi sebuah pernyataan yang sangat-sangat tidak masuk akal, sangat-sangat melecehkan gitu. Mahasiswa kecam Gubernur Banten yang laporkan buruh ke Polda Banten. Kecaman atas tindakan Gubernur Banten Wahidin Halim terhadap buruh dikeluarkan oleh GMNI Cabang Serang. Mahasiswa mengatakan bahwa Gubernur Banten tidak bisa membangun komunikasi yang baik ke rakyatnya. Wahidin Halim yang tidak pernah membangun komunikasi yang baik dan menemui buruh, malah melaporkan buruh ke Polda Banten. Tindakan itu juga dikecam oleh mahasiswa. Mahasiswa dan buruh bersatu melawan keangkuhan gubernur. Sebagai tokoh publik memerlukan gaya komunikasi yang bisa menyejukkan kondisi yang sedang panas, bukan malah membuat semakin panas, kata Latif Ketua GMNI Cabang Serang Minggu 26 Desember 2021. Komunikasi memanaskan situasi yang dimaksud mahasiswa, yakni Gubernur Banten Wahidin Halim menyuruh pengusaha mencari pegawai baru jika karyawannya tidak menerima UMK yang sudah ditetapkannya. Ditambah sebagai kepala daerah dan representatif pemerintah pusat, Gubernur Banten Wahidin Halim tidak pernah menemui buruh yang menyuarakan aspirasinya. Bahkan sebelum terjadi penggerudukan kantornya, Wahidin Halim tidak nampak saat Kapolri datang ke kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten. Wahidin juga tidak menemui buruh yang menantinya untuk menyampaikan aspirasinya. Sejalan dengan pernyataan Gubernur Banten bahwa pertumbuhan ekonomi Banten tembus di angka 8,95%. Ini artinya bahwa sebenarnya kenaikan upah minimum pun setidaknya bisa menyentuh 8%, terangnya. Mahasiswa dari GMNI juga mendesak Wahidin Halim memperbaiki gaya komunikasinya sebagai kepala daerah yang dianggapnya sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Dengan komunikasi yang baik, maka keamanan dia dalam mengambil keputusan dan kebijakan bisa terjamin. Mahasiswa juga mendesak Wahidin Halim mencopot Kadisnaker Banten karena tidak mampu bekerja dengan baik. Gubernur Banten harus menjadi pemimpin dengan memiliki kemampuan dialogis. Gubernur Banten perlu melakukan evaluasi internal OPD guna delegasi kewenangan. Evaluasi dan copot kepala Disnaker provinsi karena tidak becus kerja, ujarnya. Gitu kan, dengan melakukan aksi dan sampai saat ini, sampai detik ini kita masih menduduki KP3B dan juga tadi ada beberapa kawan yang masuk ke dalam kantor gubernur untuk menunggu di sana, menunggu gubernur menemui, tetapi ternyata memang kondisinya di ruangan atau di pendopo gubernur itu tidak ada gubernur ataupun pihak-pihak ASDA yang menemui kita perwakilan buruh, menerima aspirasi rakyatnya, tetapi malah menyatakan jika rakyat Banten tidak menerima UMP yang 2.500.000 maka menyuruh pengusaha untuk mengganti seluruh tenaga kerjanya. Nah, ini menjadi sebuah pernyataan yang sangat-sangat tidak masuk akal, sangat-sangat melecehkan gitu. Giring itu seperti kesurupan, quote and quote ya, tanda petik kesurupan. Kenapa? Pertama, dia mengatakan bahwa Anies jangan dipilih di 2024. Tanya, loh, memang Pak Anies pasti maju, pasti dicalonkan? Tidak. Gerindra berpendapat tidak. Siapa yang mencalonkan Pak Anies? Tapi ya, kalau kemudian karena elektabilitasnya tinggi, nah, itu yang saya sebut halusinasi. Belum tentu loh orang yang tinggi elektabilitas bisa dicalonkan. Belum tentu. Pilpres masih jauh. Karena itulah saya sering mengatakan halusinasi Bung Giring. Kedua, katakan gagal. Gagal dalam konteks mencapai kinerja, capaian kinerja. 23 kerja janji sering dikatakan gagal. Saya justru balik bertanya, yang bohong itu PSI. Di mana 23 kerja janji yang gagal? Nggak ada, semua bisa ditunaikan. Walaupun hasilnya, hasil konkretnya ada tidak mencapai 100%, ada yang 20%,
ada yang 30%. Dikatakan Pak Anies gagal, tidak mencapai kinerja, tidak. Jadi harus cerdas membaca data-data dan fakta yang ada. Yang dilihat hasil apa yang ada. DKI Jakarta 4 tahun ini terjadi perubahan yang luar biasa, terjadi peningkatan pembangunan yang luar biasa. Maju kotanya, bahagia warganya. Tanya warga Jakarta, lihat cek survei, prestasi demi prestasi, penghargaan demi penghargaan, terus hadir untuk Pemprov DKI Jakarta dan seluruh warga Jakarta. Kasih ya.